selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kedepannya kamu untuk zodiak Capricorn. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Sekali lagi. Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading ya kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu ya tentang masalah kamu yang sebenarnya gitu. Oke, langsung aja buat para Capricorn. Untuk 3 hari ke depan ini readingannya untuk tanggal 21 sampai 23 ya bulan Desember ini. Oke, yang pertama yang kalau aku lihat di 3 hari ke depan ini sih, ini sepertinya akan ada hal-hal yang dimana Capri itu mencoba untuk move on. Jadi ada masalah-masalah yang Capri itu Capri nggak sih? Udah kayak Kepulauan Riau ya, Capri ya, aku bilangnya Capri. Dimana Capricorn ini berusaha untuk move on ya dari suatu permasalahan, kayak udahlah ini nggak usah lama-lama lah aku mengapa ya istilahnya menggalaukan suatu permasalahan. Nggak galau sih sebenarnya, cuma mungkin kepikiran terus gitu loh ya. Ada hal-hal yang dimana kamu mencoba untuk udah ini masalah harus dicari solusinya, bukan yang dipikirin terus kekhawatirannya kayak gitu. Cuma di sini nanti kita akan lihat di klarifikasinya ya, mungkin biar tahu ini tuh masalah apa sih, atau mungkin terkait dengan apa gitu loh ya yang coba kamu move on kan ini. Apakah seseorang ataukah banyak orang juga bisa ya. Terus yang kedua di sini di 3 hari ke depan Capri juga akan terkait dengan yang namanya kebohongan seseorang. Hati-hati, seseorang ada potensi bisa berbohong loh sama kamu Capri. Hati-hati terhadap kebohongan seseorang, ketidakjelasan yang diberikan. Seharusnya kamu bisa waspada sih, curiga kayak kalau udah seseorang ada janji-janji terus nggak jadi, itu kamu harus bertanya, ini orang jujur atau tidak, kok omon-omon doang gitu ya. Zaman sekarang kan kebanyakan omon-omon ya teman-teman ya, itu menggemaskan dan menggelikan sebenarnya. Oke. Dan yang ketiga, di 3 hari ke depan ini aku lihat Capri juga akan terkait dengan yang namanya masa lalu. Bisa orang masa lalu, bisa nostalgia tentang masa lalunya. Ya, di sini ada nih. Terus yang keempat, di 3 hari ke depan ini Capri juga akan terkait dengan yang namanya antusiasme kamu terhadap sesuatu yang ingin kamu taklukkan. Passion. Kamu akan menjalani sesuatu yang terkait dengan passion kamu. Ada kehangatan, ada antusias, ada adaptasi terhadap suatu hal yang baru didapatkan, independen, mencoba untuk happy seperti itu ya. Nanti kita lihat ini tuh terkait dengan apa sih gitu ya, passion yang gimana sih kak, antusias yang seperti apa sih yang dimaksudkan kayak gitu ya. Kayak Capri seperti biasa tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini ya, tapi sebelum klarifikasi aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini. Itu ada di angka 9, 6, dan 4 ya. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Capricorn. Hangman, Justice, King of Swords, Two of Swords. Oke. Yang pertama Capri di 3 hari ke depan, tadi aku katakan kamu kan kayaknya akan berusaha ya untuk move on dari suatu permasalahan. Move on dari masalah apa sebenarnya sih kak? Jadi kalau aku lihat sepertinya kamu ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menggantung. Ada permasalahan yang bisa jadi terkait dengan perspektif kamu dalam memandang kehidupan kamu, dan ada kaitannya dengan orang lain ataupun orang terdekat kamu yang membuat kamu mungkin harus berkorban banyak, sedangkan mungkin hasilnya nggak ada gitu ya. Dan ada sesuatu yang dimana kamu harus lebih bijaksana dan dewasa menyikapi hal tersebut, sementara kamu nggak dapat hasil apa-apa dari effort yang sudah dikeluarkan. Nah, makanya kamu coba untuk move on kayak ya udahlah kok kayak gini, ikhlasin aja lah, udahlah gitu ya. Kalaupun untuk kedepannya dicari solusinya aja. Jadi kayak gitu teman-teman, gantung kan, udah berusaha tapi di sini nggak ada hasil ya. Terus yang kedua, The Moon diklarifikasi oleh Justice ya.
Terkait dengan ketidakjelasan ataupun kebohongan seseorang, aku lihat sepertinya Capri ini akan dapat keadilan di 3 hari ke depan ini ya. Terkait dengan suatu kebohongan yang pernah seseorang lakukan ke kamu sepertinya. Atau bisa jadi juga dalam jangka 3 hari ke depan, ini seseorang akan berbohong sama kamu ini kan. Tapi kamu juga akan dapat langsung keadilannya. Jadi kebohongan yang dibalas telak dan orang ini nggak bisa mengelak. Ya, ketika itu semua nantinya terbuka. Ada keadilan dan ada semacam pertanggungjawaban yang akan orang ini berikan terhadap kamu. Mau nggak mau dia harus berikan pertanggungjawabannya. Ada kebohongan yang terbongkar sepertinya ketika mencoba untuk berbohong. Nah, kasihannya orang ini Capri ya. Terus yang ketiga, kamu juga akan terkait dengan yang namanya masa lalu. Jadi di 3 hari ke depan ini kalau aku lihat kamu akan terkait dengan yang namanya orang masa lalu. Kalau nggak orangnya langsung, berarti nostalgia masa lalunya. Ada King of Swords. Oke. Aku rasa akan ada komunikasi yang terbuka dengan orang masa lalu. Dan di sini komunikasi ini pun yang aku lihat sangat sangat penuh dengan strategi dan pemikiran. Jadi bukan komunikasi yang ngalor ngidul dengan orang masa lalu, enggak. Jadi sangat penuh pendalaman, pemikiran dan pemahaman. Jadi omongan yang sangat berakal dan berlogika gitu loh. Enggak yang baper-baperan malahan gitu. Ya aku nggak tahu ini kamu terkait dengan orang masa lalu yang mana gitu ya. Cuma semua omongan kalian itu penuh dengan logika yang dibahasnya gitu, nggak baper-baperan ya. Terus yang keempat ya, di sini juga bahwa di 3 hari ke depan ini aku lihat Capri juga akan terkait dengan yang namanya ini tadi passion, antusias ya, ataupun independensi kamu dalam menjalani kehidupan ya, adaptasi kamu. Yang aku lihat bahwa kalau soal passion dan antusias, malahan terkadang kamu ini ada hal-hal yang bikin kamu jadi dilema terkait dengan passion kamu. Capri ini sebenarnya orangnya mudah mengembari banyak hal gitu ya. Saking open mindednya seorang Capri, banyak hal yang Capri suka gitu. Banyak hal pula yang sebenarnya bisa jadi passionnya Capri gitu. Dan kalau aku lihat ketika di sini passion dan antusias itu bergabung jadi satu gitu ya, kamu sangat antusias terhadap hal-hal menjadi passion kamu, terkadang menimbulkan dilema gitu, kayak aku harus pilih yang mana ya, aku harus seperti apa nih, semuanya aku suka tapi nggak semua hal bisa aku lakukan ya. Terkadang timbul sedikit kayak bingung gitu, kayak aku harusnya yang mana ya, yang untuk yang into aku banget gitu, ini yang mana sih, kayak gitu. Ada kebingungan terkait dengan apa yang seharusnya disukai seperti itu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua Kak di 3 hari ke depan. Itu ada Libra, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, itu aja. Angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi, ada di 9, 6 dan 4. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capri kan?